berbagi waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahu. Masyiral muslimin, ikhwafillah rahimakumullah, penonton channel YouTube kami yang setia. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam pada junjungan kita tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, malam hari ini mendadak ya, beberapa kawan kristolog muslim hubungi saya, mengajak kita supaya mengadakan live streaming untuk membahas video yang viral baik di WA Group maupun di YouTube ya, sudah banyak direview oleh banyak sekali YouTuber muslim ya, tentang ada satu keluarga muslim yang berada di sungai kemudian dibaptis begitu ya, dilakukan pembaptisan. Ya, di situ terlihat di dalam video itu ada ibu-ibu, bapak-bapak ya yang menggunakan kerudung dan yang sebagainya. Nah, ini tentu menarik ya, karena banyak sekali di WA, termasuk di WA saya juga banyak yang nanya bagaimana kebenarannya Ustadz dan sebagainya gitu ya. Nah, saya hanya menjawab, waktu itu saya dapat informasi dari KNAP atau Komisi Nasional Anti Pemurtadan ya, bahwa sudah dilakukan penelusuran di sana. Kemudian mereka mengadakan bakti sosial ya, untuk penguatan akidah saudara muslim kita. Hanya itu. Tetapi kemudian berkembang ya, banyak sekali informasi-informasi baru baik di grup YouTuber Kristolog Muslim Indonesia atau YKMI ya. Ada rekaman suara dari Ketua MUI di Sukabumi yang dikirim oleh Gus Betik 65 itu ya. Yang ya nggak tahu itu benar atau enggak karena bentuknya hanya voice note gitu ya. Nah, tentu ini semakin menambah penasaran ya. Apakah betul atau tidak sih gitu ya video yang beredar tersebut. Ada yang mengatakan bahwa videonya benar, hanya mungkin tempatnya yang diragukan. Apakah betul itu dilakukan di Sungai Cikidang, Sukabumi, ya, atau mungkin di Kalimantan atau di mana ya. Tapi video yang beredar itu banyak yang mengatakan itu benar adanya. Nah, bagaimana, tentunya ini akan sangat menarik untuk kita telusuri. Ya, kita akan membahas itu dalam live streaming kita kali ini, yang insya Allah nanti kita akan mendengarkan tanggapan dari ada Ustadz Agus Wiantotan dari channel Haroka Islam, kemudian ada ya Ustadz kita yang sangat terkenal di perdebatan-perdebatan YouTuber ya, kristolog ya, yang sering mengkandaskan para debater-debater Kristen ya, yaitu Ustadz Yonatan Nandar dalam channelnya Yonatan Nandar Channel. Nah, mudah-mudahan penjelasan-penjelasan kemudian apa yang nanti kami sampaikan ya, kita memberikan satu wawasan yang baru ya, yang menarik. Barangkali mungkin nanti bisa kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Dan tentunya ini akan menjadi sebuah giroh bagi kita umat Islam bahwa ya, andai kata betul dalam video tersebut memang terjadi pemurtadan satu keluarga muslim, ya ini tentu akan sangat kita sesalkan gitu ya, kenapa kok itu bisa terjadi gitu ya. Nah, baik, langsung saja kita awali. Sebelum kita mulai lebih jauh, kita baca basmalah agar majelis kita ini menjadi lebih berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon bimbingan Allah dan juga berkah dan ridhonya selalu, agar dari awal sampai akhir nanti kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk kesempatan yang pertama saya mohon kepada tokoh kita Ustadz Agus Wiantotan ya, untuk memberikan tanggapannya, mengalir saja nanti ya. Nanti setelah itu kita juga mintakan tanggapan dan pendapat dari Ustadz Yonatan Nandar ya, terkait video yang viral itu. Ada Ustadz Agus Wiantotan, dipersilahkan
dengan segala hormat. Oh, Tafadhol Mas Quran, silakan Ustaz. baik, terima kasih Ustadz Yusuf Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya percaya kita semua senantiasa dalam berkah yang berkelimpahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan tentunya. Suara saya cukup jelas ini? Cukup bagus-bagus. Nah, baik. Baik ya. Jadi ini saya kira mari kita belajar sama-sama. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, kita tidak perlu alergi ya dengan perbedaan ya, dinamika. Kalau beberapa channel ada yang mempunyai penilaian ABC, yang mungkin di sini menyambung C, D, E, F, G, dan seterusnya, tidak masalah, itu namanya dinamika. Satu hal tadi sudah saya sampaikan bahwa ini ya tentunya menjadi giroh kita semua ketika kita memahami ini. Ya kalau toh memang bukan, ya alhamdulillah. Ya, toh kalau memang jika iya, nah ini yang perlu kita pahami. Ya, kita harus bagaimana menyingkapinya, ya kan? Ini yang perlu juga dicermati ya. Jadi begini, saya mempunyai pengalaman membaptis ini. Waktunya berapa lama nih, Tat? Mengalir saja? ya untuk awal pemanasan 10 menit dulu Ustaz. Nanti biar biar bisa berbagi dulu. Saya punya pengalaman tentang membaptis ya. Oke lah, saya tidak langsung masuk ke sana. Jadi begini, tadi saya udah bertanya dengan videografer ya, ahlinya. Ya. Yang pertama itu bukan dubbing, ya, bukan dubbing, karena ketika resolusinya itu dilihat itu tidak berubah. Ya. Kalau dubbingan itu kemungkinan dari resolusi HP, tambahan suara itu jadi meningkat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berapa hari ini muncullah klarifikasi. Ya. Klarifikasi dari Pavel 88, channel Pavel 88, untuk menyatakan bahwa itu bukan baptisan, ya, bahwa itu mandi katanya ya, mandi. Nah, ini nanti perlu kita singkapi, lucu-lucu juga ya, dan klarifikasinya mukanya ditutup ya. Sungguhnya kalau mau memang benar klarifikasi ya dibuka saja, ngapain kita pasti ditutup ya. Itu yang menjadi satu landasan why, ada apa ya, mengapa ya istilahnya. Dan kalau ini ruqyah kok seperti ini, apakah memang masuk akal gitu ya? Gitu ya. Kalau ini guyonan katanya mandi, apakah memang mau orang Muslim itu dibuat guyonan-guyonan seperti ini? Ya, ini kan juga tanda tanya besar, gitu ya. Jadi memang begini, kalau saya nanti memang mempunyai pendapat dan indikasi berbeda. Ya, sekali lagi ini saya katakan ini dinamika. Justru inilah pembelajaran bagi kita semua untuk kita melihat hal yang sesungguhnya. Ya, tapi sekali lagi bahwa perbedaan itu indah. Karena saya punya pengalaman membaptis ya, punya pengalaman. Jadi bahwa beberapa aspek ini, kalau saya punya pendapat pribadi itu memang benar. Karena sekali lagi proses baptisan itu ada briefingnya, ada penatarannya. Dan yang di video itu udah tahu gitu loh. Halo? Ya, lanjut. Ya? Masuk. Ya. Kalau itu bukan baptisan, itu pasti kaku. Orang-orangnya itu pasti kaku gitu. Dan di situ kan ngikut aja kan, udah tahu posisinya, cara rebahnya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu saya menyimpulkan bahwa ini memang bukan guyonan. Ada klarifikasi itu bahwa itu mandi ya. Ada sih saya itu. Coba saya. Hadir nyimak. Assalamualaikum.
Salam. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan Ustaz Sugi. Sebentar, coba saya klik bisa nggak ya masuk di sana? Ya, coba dicoba. Nah, sambil nunggu, ini tadi ada iklan tadi ya. Ada yang joget-joget itu biasa itu, ada pengganggu gitu ya. Karena beberapa kali LSK itu kalau live itu mesti ada yang suka usil gitu ya. Sebelum tadi Ustadz Sugi masuk ya, ada pakai bahasa bahasa Tampilannya memang luar diam ya, negeri itu. tampilannya. Kenapa? Ya, memang fotonya ini nggak bergerak ya, tampilan kita. Kita bergerak ini, Hah? bergerak, Ustadz. Lah, Bergerak. di saya kok nggak bergerak ya? Apa ya? Cuma suaranya aja. Cuma gambar. Sinyal mungkin, Ustadz. Oh ya udah nggak Tapi apa-apa. suara antum bagus kok di sini. Gambar antum juga gerak biasa normal. Oh ini kok nggak ini ya berarti setelahnya saya yang salah ini. Ya udah nggak apa-apa. Oke, dilanjut. Ini ada klarifikasi ini. Dengar nggak suaranya nih? Itu hanya mandi biasa. Ya, tapi kurang kencang. Sampai dibesar-besarkan. Jangan diprovokasikan bahwa itu. Intinya begini. Itu mandi biasa, jangan dibesar-besarkan, jangan diprovokasikan, tapi wajahnya ditutup. Wajahnya ditutup. Gitu. Di blur ya? Di blur. Ya. Nah, ini sebetulnya yang tanda tanya. Kalau mau klarifikasi, merasa benar ya nggak perlu di blur ya. Dibuka saja. Gitu loh. Saya kira seperti itu. Jadi begini, dengan pengalaman saya, dan orang baptis itu, jadi gini, itu kan sakramen. Misalnya saya pendeta senior nih, saya punya pengerja, saya kondisi sakit. Saya nggak perlu nyemplung ke air. Seperti yang foto yang di video itu mah udah bener. Udah bener. Dan juga tidak perlu baju pendeta. Mau pakai sarung pun juga boleh. Baju biasa pun juga boleh. Begitu. Dan itu kan karena banyak. Kalau satu-satu itu pasti ada nasihat-nasihat. Ya. Jadi dibaca-bacakan, dikasih-kasih ayat, ya, bahwa kamu hidupmu telah dikuburkan, dan nanti setelah dibaptis kamu akan menjadi ciptaan baru, dan lain sebagainya. Ya. Itu karena banyak, kan itu kan disebutkan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudusnya kan terakhir. Karena memang banyak, gitu ya. Tapi kalau memang 1, 2 orang, 3 orang, itu lebih ritualnya lebih kental, gitu. Dan itu yang lalu yang selanjutnya itu perkiraan saya di Kalimantan, karena tumbuh-tumbuhan itu yang di belakangnya itu hanya ada di Kalimantan, setahu saya, karena saya pernah di sana. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk pendapat saya kira sementara itu nanti bisa kita sambil mengalir saja, Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Agus Wiantotan. Langsung yang kedua kita mohon kepada Ustadz Yonatan Nandar untuk memberikan tanggapannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiron thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustadz Yusuf Ismail Al-Hadid, kemudian kepada Ustadz Agustan, dan juga kepada Ustadz kita, Ustadz Sugi Kristologi ya, yang telah hadir di tengah-tengah kita. Nah, terkait banyaknya kesaksian atau bahkan yang sedang kita bahas pada malam hari ini, bagaimana saya sempat melihat videonya, cuma tidak secara utuh ya. Yang saya lihat itu ada sekelompok orang yang salah satu di antara mereka atau mungkin beberapa orang di antara mereka itu memakai kerudung gitu kan. Dan di situ ada captionnya atau keterangannya pembaptisan. Kalau saya menyikapi hal ini ya, memang sekarang itu
banyak sekali kesaksian-kesaksian, ya. Selain dari pembaptisan itu ada banyak kesaksian-kesaksian tentang seorang yang murtad. Ngaku ahlul Quran lah, ngaku ini itu lah gitu kan. Akan tetapi ketika dites ya, bahkan mohon maaf Pak Ustadz, Saifuddin Ibrahim saja saat ini ketika saya masuk itu udah nggak mau nerima. Mungkin karena takut dites begitu ya. Bukan hanya tes tentang keislaman, akan tetapi tes mengenai bagaimana pemahaman tentang Alkitab mereka begitu. Nah, kalau kita lihat Roma 3 ya, Roma 3 ayat ke-7, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi ya sebagai orang yang berdosa begitu kan. Ini mengindikasikan bahwa memang kita tidak menafikan ada upaya-upaya pemurtadan terselubung di antara mereka ya, dengan menggunakan seperti drama lah, seperti settingan lah, itu memang ya tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi. Namun ya ada pula memang yang real begitu pemurtadan, dan ini sebetulnya kalau dilihat di dalam perspektif hukum sendiri udah melanggar ya SKB 2 Menteri begitu. Ya, kita korelasikan dengan Roma 3 ayat 7. Bagaimana menurut Paulus ya, apabila kedustaan itu menjadi apa ya, menjadi kemuliaan bagi Tuhan, ya itu bukan sesuatu yang berdosa ya. Jadi ketika ada kesaksian, ketika ada suatu ya seperti drama gitu, pembaptisan dan lain sebagainya, boleh jadi itu adalah settingan, itu yang pertama. Dan boleh jadi juga benar, bisa begitu kan. Akan tetapi kita harus tabayun ya. Betul nggak itu adalah sebuah pemurtadan beneran gitu? Apakah hanya sekedar settingan? Nah ini yang saya ingin tahu dari Koh Agus, dari Ustadz Agus, yang memang dulunya berlatar belakang pendeta begitu ya. Tentu memahami ya, apa namanya, lebih memahami tentang apa yang terjadi mengenai hal-hal yang telah kita lihat, yang telah kita saksikan bersama, tentang kesaksian lah, tentang pembaptisan yang diekspos ke publik lah. Kalau di dalam Islam kan sudah jelas ya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Kita tidak pernah apa namanya memaksa orang lain untuk beragama Islam, apalagi ketika kita melihat konstitusi di negara kita, kita tidak boleh mengajarkan atau mengajak orang lain kepada Islam. Orang yang sudah beragama itu nggak boleh. Al-Quran sendiri seperti yang tadi sudah saya sampaikan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama ya. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Akan tetapi sudah tampak jelas mana yang benar, mana yang sesat, mana yang keliru gitu. Oleh karenanya mungkin Ustadz Sugi, Ustadz Yusuf Al-Hadid ini gitu menyaksikan ketika geraha mu'alaf ya dengan gencar ingin memfasilitasi para murtadin seluruh Indonesia untuk berdebat dengan saya atau berdebat dengan para kristolog muslim yang lain, nyatanya sampai detik ini tidak ada yang berani ya. Kenapa? Ya memang jelas sebuah kedustaan gitu ya. Ngaku ahlul Quran ternyata tidak seperti pengakuannya, ngaku ahlul hadis tidak seperti pengakuannya, ngaku hafal Quran tidak seperti pengakuannya gitu kan. Jadi antara persaksian dengan kenyataannya itu berbeda ya. Law in book dengan law in actionnya berbeda. Apa yang dia tulis, apa yang dia persaksian di YouTube itu ternyata tidak sesuai dengan realita yang ada begitu. Ini kan suatu pembohongan publik begitu. Jadi ya, menurut saya tetap kita harus waspada ya dengan segala ya drama yang mereka buat, dengan segala kesaksian-kesaksian yang mereka buat begitu. Dan saya berharap ya para ustadz begitu, yang mantan pendeta, yang mantan Kristen gitu, tentu lebih memahami ini dan sharing kepada saya begitu, yang dalam hal ini mungkin tidak begitu paham mengenai sebenarnya seperti apa sih gerak-gerik mereka itu ya, di dalam membuat apa namanya itu apa sih namanya itu mencari umat begitu ya, menambah kuantitas umat dengan
dengan metode, dengan jalan yang seperti yang kita ketahui bersama ya, dengan menggunakan ekonomi begitu kan. Ada juga menggunakan ya banyak hal begitu, cara yang mereka gunakan untuk memurtadkan, untuk mengkerdilkan umat Islam. Dan rata-rata objek atau sasaran mereka itu adalah memang orang-orang atau saudara-saudara kita yang awam terhadap Islam dan yang secara finansial belum mapan begitu. Dan ini juga merupakan salah satu menstimulus kita agar lebih care kepada saudara-saudara kita yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ustadz, mohon maaf kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran kasiran kepada Ustadz Yonatan Nandar yang sudah menyampaikan tanggapan pendapatnya. Jadi semakin tambah jelas ya tadi ya. Poin yang disampaikan Ustadz Nandar tadi adalah tentang Roma, pasal yang ketiga, yang ketujuh. Dan ini nampaknya masih diaplikasikan betul ya, dipegang betul oleh para apologet Kristen gitu ya. Dan kita bisa saksikan dalam setiap perdebatan betul ya. Jadi bagi para pemirsa penonton channel LSK yang mau nonton debat-debat live di Geraha Mu'alaf, ya bisa nanti ada jadwalnya ya, terlampir nanti akan kami informasikan dan insya Allah ditayangkan juga secara live langsung ya di channel-channel kami ya. Kalau di LSK ada di 2 channel yang menayangkan live di debat di Geraha Mu'alaf, ada di channel Tim Mukoriban dan di channel Daimisi Akhwat, dan kemarin sudah langsung ya ditayangkan. Nah, jadi jangan lewatkan kesempatan itu, betul sekali. Nanti bisa saksikan penampilan para debater Muslim, salah satunya adalah Evangelis Yonatan Nandar. Masya Allah ya. Baik, gelarnya gelarnya ya. Bikin mereka kejang-kejang, Ustaz. Betul, nggak apa-apa, boleh aja ini ya. Masya Allah. Baik, kepada Ustadz Sogi Kristologi, ya jauh dari seberang pulau ini ya. Alhamdulillah sinyalnya bagus kayaknya sinyalnya. Silakan Ustadz Sogi, mungkin ada pendapat, komentar yang mau disampaikan terkait video yang viral itu tentang pembaptisan satu keluarga Muslim. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukran nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk berbicara, padahal sepertinya saya kurang serak untuk berbicara malam ini karena jaringan di tempat saya memang agak payah ya. Ini lancar nggak nih suara saya nih? Bagus Ustaz. Bagus. Alhamdulillah ya. Menyikapi olah-olah orang-orang Kristen ya, yang menurut saya kalau di dalam Islam sebenarnya ya itu sesuatu yang memalukan ya, karena sering menampilkan sesuatu yang faktanya menjadi tertawaan saja. Tapi ada yang menurut saya ada untungnya juga sih buat orang Islam kalau orang-orang Kristen itu menampilkan hal-hal yang hoak seperti itu. Karena faktanya seperti video saya yang menampilkan seorang mantan pembunuh yang mengaku anak milik pondok pesantren Hidayatullah Makassar ya. Justru video itu menjadi jalan hidayah seperti itu. Karena kemarin ya orangnya tidak mau disebutkan namanya, cerita banyak sama saya dan ceritanya itu saya rekam dan saya upload di video saya ya. Itu alhamdulillah asbab menonton video saya itu sekarang sudah banyak yang masuk Islam. Pertama beliau sekeluarga, kemudian tetangganya ada 2 keluarga, dan sekarang tetangga beda kecamatan juga masuk Islam juga, alhamdulillah. Ya kalau bisa orang-orang Kristen tuh produksilah video-video hoak itu ya. Supaya orang-orang yang mau berpikir itu terbuka pikirannya. Dia itu tadinya
beliau yang masuk Islam itu sangat benci sama saya sama Ahijul. Dia cerita sendiri, orang paling dibenci itu saya katanya kan. Tapi setelah melihat terus diikuti video saya, akhirnya terbuka lah. Dan sekarang katanya sedang viral nama saya dengan Ahijul. Di tempat video. Luar. Jadi memang orang-orang kafir ini ya, dia itu tidak akan henti-hentinya membuat tipu daya. Wa makaru, apa itu ayatnya? Wa makarallah wallahu ya. khairul makirin. Apa inallaha agak lupa sayanya. Allah itu khairul makirin lah ya. Pembalas tipu daya. Bukan Allah membuat tipu daya, enggak. Kalau orang Kristen kan diartikan Allah itu sebaik-baik pembuat tipu daya. Enggak, itu sebenarnya pembalasan untuk orang-orang kafir yang melakukan tipu daya. Ketika orang kafir itu melakukan tipu daya, justru Allah membalikkannya menjadi jalan hidayah untuk orang-orang kafir. Itu sebenarnya seperti itu pemahamannya. Ya, memang sudah dikatakan oleh Allah kan apa namanya, angkal Yahudi wala Nasoro itu kan wala tetapi amilatahum, mereka itu tidak akan pernah senang kepada kamu sebelum kamu mengikuti milah mereka, kan seperti itu. Nah, jadi segala hal dilakukan oleh mereka itu termasuk membuat berita-berita hoax seperti yang ditampilkan oleh channelnya Babel 88 ya. Waktu itu saya udah nonton lama, cuma saya masih memperhatikan saja apa benar ini. Tapi kalau memang benar kok iya, ada orang dibaptis masih pakai jilbab seperti itu. Tapi kalau saya lihat mandinya memang seperti dibaptis ya kan, Koh Agus? Betul, betul. Jadi ya nanti saya akan tambahkan. Orang Kristen yang dipakein Islam, ya diberi pakaian ala Islam terus dibaptis atau bagaimana, itu yang membuat saya bingung. Makanya saya nggak banyak komentar waktu itu, dan tadi di grup WA kan ada ya, perangkat desa sama polisi ya yang memberi kesaksian yang mengklarifikasi itu. Nah itu memang masih menimbulkan kebingungan sih bagi saya sih ya. Terus ada lagi yang mengklarifikasi tapi mukanya di blur. Ini apa-apaan? Kalau memang klarifikasi ya tunjukkan wajahnya siapa yang klarifikasi, jadi kita tahu. Kalau di blur seperti itu ya sama saja beli kucing dalam karung, kan tidak jelas siapa yang klarifikasi seperti itu, Ustaz. Jadi kita syukuri aja lah atas tipu daya mereka, karena secara tidak langsung menjadi jalan hidayah begitu, Ustaz. Saya kembalikan lagi kepada moderator, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz Sugi kristologinya. Jadi beliau menganjurkan kepada umat Kristiani untuk terus memproduksi sebanyak-banyaknya ya murtadin palsu dan berita-berita hoax gitu ya, karena satu sisi menguntungkan. Baca surah baca ayat kursi akhirnya apa tadi ayam. Jadi memang Ustaz bersama sajadah, ya Allah ya Rabbi. Ustaz Sugi ini spesialis mengomentari, mengulas, mereview kisah-kisah murtadin ya, dan memang lucu-lucu, Masya Allah dia. Jadi ihwafillah rahimakumullah, bahwa betul sekali ya yang tadi disampaikan oleh para ustadz kita ya, bahwa memang kalau satu kebohongan itu menjadi legitimasi kebenaran, ya tentu ini menjadi satu hal yang gimana ya, memalukan sebetulnya gitu ya. Mohon maaf ya, saya pakai kata yang mungkin agak nyentil ini ya. Ya itu seperti tadi ya, misalnya andai kata betul lah video yang ditampilkan itu betul video pembaptisan gitu ya. Kenapa ini menjadi satu hal yang memalukan? Ya tentu saja sekarang dengan viralnya video tersebut, ya pada akhirnya kan merugikan pihak Kristen sendiri gitu ya. Oh ya, entah itu datang dari kalangan mereka, karena banyak juga internal mereka ini kan saling gontok-gontokan ya. Jadi satu A, yang satu B gitu ya, satu ke selatan, satu ke utara. Ya, satu bilang yes, yang satu bilang no, yang satu bilang kambing, yang satu bilang domba kan gitu ya. Nah, jadi itu merugikan mereka sendiri, apalagi tadi ya Ustaz Suki pakai psikologi kebalik ya. Analoginya bahwa ketika semakin banyak produksi-produksi hoak yang dikeluarkan oleh pihak Kristen,
akhirnya menguntungkan Islam karena tadi alhamdulillah atas izin dari Allah ya banyak yang kemudian mendapatkan hidayah masuk Islam ya Masya Allah ya. Baik, mungkin tadi Ustadz Agus ada yang mau ditambahkan, silakan Ustadz. Baik, ya, terima kasih. Dengar ya suara Ustadz? Bagus, bagus. Ya. Cuma mungkin kurang ke bawah itu ya. Jadi kepalanya antum tuh janggutnya kepotong. Kok kumaha? Begini? Ya. Nah, bagus. Oh, gitu. Ya. Ini Jadi di kelihatan laptop semua. saya nggak keluar tampilan soalnya, nggak apa-apa, yang penting di sana masuk. Ya, di sini bagus. Jadi begini, benar apa yang dikatakan Ustadz Suki ya. Kenapa masih pakai baju Islam itu ingin pamer gitu loh, ingin menunjukkan, itu sebetulnya setengah promo juga. Ini versi saya loh ya. Karena Intinya sekali apa lagi, saja, Ustadz Agus? ya. Intinya Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati ya. Oh iya, jelas itu. Itu udah menggarah daging ke mereka. Makanya saya sering katakan gereja itu kan memproduksi kebohongan. Kenapa? Karena sering hal-hal seperti itu ya, bahkan di testimoni-testimoni saya itu kan guru Iqra dibilang kiai, ya kan? Sampai dimintain jemaatnya semua disuruh setor, sampai tukang parkir, tukang ngamen, pemabuk, ya kan? Diajain semua. Nah, ini ditutup gitu loh, ditutup. Nah, ini kembali kepada yang baptisan ini tadi. Jadi gini ya, kalau metodenya udah benar, itu orang disuruh pegang tangan yang begini, lalu ditidurkan, ditenggelamkan. Itu kalau orang belum di briefing, nggak bisa, nggak mungkin. Atau dia bilang guyonan ya kan? Oh guyonan, tahu-tahu langsung ayo baptisan yuk, mana bisa, ya kan? Nah ini memang saya pikir begini ya, mungkin masyarakat di mana yang tahu tentang hal ini, tolong hubungi channel-channel Muslim, kasih tahu ya. Yang kejadian yang sesungguhnya. Ini sekali lagi satu sisi ingin mempromosikan bahwa penginjilan itu berhasil gitu ya. Tapi di lain sisi kan menimbulkan gejolak. Ya, nah oleh karena itu kalau yang seperti ini kan memang udah biasa ya, biasa mereka lakukan. Ya kan. Ini kan sebetulnya ingin juga menunjukkan ya, gampangnya taringnya, ini loh aku berhasil ini ya. Ini loh aku bisa, ini loh orangmu banyak yang aku murtadin. Ya sesungguhnya seperti itu. Tapi apalah yang dikatakan justru ini menjadikan efek domino ya. Di lain sisi dia mengalami sukacita lah itulah. Satu jiwa berharga di mata Tuhan, berapapun harganya istilahnya. Ini kan kemenangan yang mereka anggap luar biasa, walaupun isinya juga pembodohan-pembodohan. Jadi banyak yang terlalu hiperbola, ya, hiperbola memang. Ya. Tapi kalau dalam hal ini saya lihat ini sudah sesuai. Ya, bahkan di terakhir dikatakan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itu terlalu banyak, ya. Jadi cepat ya. Cepat kalau banyak, apalagi kalau misalnya sampai puluhan, ya, bahkan mendekati ratusan itu, cepat-cepat langsung dalam nama, wah udah langsung ditenggelam-tenggelami aja. Cuma terakhir itu kan dikatakan atas nama, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi bisa juga. Jadi yang nenggelemin itu tidak harus pakaian rapi, pakaian pendeta, tidak. Bisa juga pengerjanya juga bisa. Jemaahnya juga bisa. Lah yang boleh membaptis siapa? Yang boleh membaptis itu pendeta, ya. Pendeta itu ada PDP, pendeta muda, pendeta penuh, lalu majelis, ya. Lalu juga aktivis, yang dia tahu caranya lah. Itu kan sebetulnya tidak ditentukan juga harus seperti pejabat gereja, kan tidak. Semakin mereka banyak yang membaptis ya sah-sah saja, gitu. Jadi kalau menurut saya seperti itu, ya. Dan itu kemungkinan
di daerah Kalimantan. Toh kalau sekarang melakukan kualifikasi karena mereka merasa ketakutan. Nah, ini yang tentunya sangat disayangkan ya. Ya udahlah kalau memang nggak usahlah ditunjuk-tunjukin, ya nggak usahlah dibuat-buat, udahlah disimpan saja. Itu sebetulnya yang ini kan udah ke blow up, ya kan? Jadi panjang urusannya. Ya, kalau bisa memang dibuktikan, dihadirkan orang-orangnya itu. Jangan hanya ngomong, ya kan? Terus mukanya ditutupi bahwa itu mandi katanya. Bayangkan saudara, mandi, ya, mandi kok. Jadi nggak tepat lah saya kira, nggak tepat alasannya itu. Alasan yang dibuat-buat karena udah ini tadi, udah ke blow up, orang udah pada tahu, gitu. Dan di Pavel sendiri udah dihapus gitu ya. Iya. Ini kan konyol itu. Saya kira seperti itu sih, Ustadz. Ya, iya itu Ustadz yang bikin saya bingung itu. Kalau memang itu bukan baptis, kenapa harus diklarifikasi dan mukanya diblur pula? Ya, kalau itu mandi biasa, kok mandinya seperti itu? Kan seperti itu. Jadi menimbulkan pro kontra yang Betul. Gini Ustadz Sudi, kalau dia mandi biasa, makanya saya katakan ya, jadi proses itu kan sakramen, ya, termasuk perjamuan kudus, ya, terus baptisan itu sakramen, pernikahan itu sakramen, ya. Jadi ketika orang mau direbahkan itu, kalau nggak dilatih nggak bisa. Jadi itu ada sebelum proses itu ada penatarannya dulu. Gitu ya. Gitu. Coba lihat itu kan semua kan udah pada nurut kan? Karena udah luwes gitu. Udah dipraktekin. gitu ya. Udah dipraktekin. Kalau itu pura-pura mandi-mandian nggak mungkin gitu loh. Lekepan ini. Iya, karena begitu dipegang begini ya, dibalikin begini. Nah, oke lah. Sekarang kita anggap itu mandi-mandian, guyon-guyonan. Nah, ini apa nggak pelecehan ini? Ini kan udah masuk delik pelecehan sesungguhnya. Kalau dia bilang main-main. Sekarang tuh saya bertanya, adakah orang Islam yang dimain-main gitu? Maukah? Siapa kira-kira? Ya kan? Ya tidak mungkin ada yang mau. Jawabannya kan udah jelas Ustadz. Jadi memang kira-kira seperti itulah kurang Jadi lebihnya. mungkin Ustadz. begini, kalau mungkin mau main-main, ya mungkin internal mereka silahkan gitu ya. Tapi kan ini ada delik penistaannya karena tadi ya menampilkan baju muslimah kan ini ya. Jadi jelas yang sedang ikut terlibat kegiatan itu adalah orang-orang Islam kan. Iya. Nah jadi yang kita permasalahkan kan di situ. Andai kata misalnya dia bilang cuma mandi biasa, lah ngapain orang-orang orang-orang Islam diajak mandi di kali. Ya. Kemudian memang betul tadi ya posisinya, posisi itu betul-betul posisi orang yang dibaptis. Orang dibaptis. Tangan di depan, kemudian di baptis Islam ya namanya ya. Betul. Jadi memang beda Katolik dengan Protestan. Kalau Katolik Protestan kan baptisnya cuma diprat gini aja, dipercik gitu ya. Tapi ini baptis model-model karismatik ya, aliran-alirannya gitu ya. Pantekosta dan kawan-kawannya gitu ya. Jadi baptis Islam dan itu persis sekali ya. Persis sekali memang jelas-jelas pembaptisan gitu ya. Jadi kok main-main dengan urusan agama ini yang lucu gitu. Lanjut tadi. Mungkin Ustaz Jonathan silakan. Jadi itu apa ya kesimpulannya mungkin orang itu sendiri dipakein Islam terus praktek baptis begitu Kak Agus. Nah, kalau itu misalnya bohong ya. Kalau itu indikasi bohong, berarti kan dia bohong misalnya. Tapi memang ada dua kemungkinan. Kalau dia bohong-bohongan, ya berarti orang mereka sendiri dipakein baju Muslim. Tapi indikator yang paling kuat juga memang itu asli. Itu pendapat saya. Karena sekali lagi, hal-hal model seperti ini kan bagi mereka kan dagangan. Ini loh, bukti ya kan dari kaummu aku udah baptis gitu loh. Seperti itu. Ya. Oke, coba Bang Yonatan Nanda silakan. Ya. Kalau menurut saya kalau memang belum ada alat-alat bukti yang kuat begitu ya. Kalau saya justru ini Ko Agus saya menduga bahwa ini adalah settingan. Nah, oleh karenanya kenapa ada klarifikasi wajahnya diblurkan itu
ada tendensi bahwa ini hanyalah sebuah propaganda. Gitu. Bisa juga, bisa. Nah, Saya setuju. Begitu. Terus tujuannya apa sih? Kok kalau memang sudah mau dibaptis, kenapa pakai jilbab, pakai kerudung? Urgensinya apa? Nggak ada. Kalau mau jadi Kristen ya udah Kristen aja. Jadi menurut pendapat saya, menurut pandangan saya, ini adalah sebuah apa ya? Propaganda ya. Propaganda settingan. Nah, jadi benar sekali tadi kata Ko Agus, kalau memang ada ya apa namanya itu kaum muslimin atau siapapun yang tahu tempat kejadian peristiwa tersebut bisa apa namanya itu lapor ya, atau menginformasikan kepada kita, karena ini jelas merupakan delik ya, pidana, kebohongan publik yang diatur di dalam pasal 55 nomor 14 tahun 2008. Ini delik pidana loh ya. Oleh karenanya saya pikir ini pasti akan mereka hapus videonya, pasti akan mereka kasih klarifikasi, karena ini ada jelas delik kebohongan. Jadi konsekuensinya ada dua ya, mereka masuk penjara itu. Yang kedua adalah mereka nanti Allah buka. Seandainya nanti ternyata itu adalah apa? Bukan umat Islam yang dibaptis, akan tetapi mungkin mereka sengaja membuat konten video yang akan dipiralkan, padahal ya yang dibaptis ya orang-orang mereka sendiri begitu. Istilahnya apa ya? Rekayasa. Ini hal bisa saja ini terjadi begitu. Tapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan juga seperti apa yang dikatakan ya Ustadz Agus bahwa ini adalah real terjadi gitu. Jadi makanya saya tekankan kalau ada kaum muslimin yang mengerti tempat itu dan mengerti orang-orang yang bersangkutan, informasikan saja kepada kita. Saya pengen tahu ini beneran muslim atau asli Kristiani. Nah, kalau asli Kristiani ini kena delik pidana ya. Kebohongan publik pasal 55 nomor 14 tahun 2008 begitu. Dan saya siap beraksi di dalam hal ini kalau memang mereka telah melakukan kebohongan. Jadi intinya Ustadz, kalian ya, mohon maaf ini saya katakan kepada mereka, kalian kalau mau murtad dari Islam silahkan ya. Seandainya seluruh ya umat manusia ini meninggalkan agama kebenaran dinul Islam, maka tidak sedikit pun kerajaan Allah itu berkurang begitu. Dan sebaliknya, seandainya seluruh di muka bumi ini, penduduk muka bumi ini beriman kepada Allah, tidak akan sedikit pun menambah dari kerajaan Allah itu. Allah itu maha mulia, Allah itu maha kaya, Allah itu maha perkasa, tidak butuh kepada kita. Ya. Kitalah yang butuh kepada Islam, begitu kan. Inna dina indallahil Islam, ya. Begitu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Bukti dari kebenaran Islam itu tidak pernah ya, Islam itu terkalahkan dalam berargumen tentang mempertahankan akidah Islam itu tidak ada. Oleh karenanya ya, sampai detik ini, mohon maaf ya, sampai detik ini tidak ada satupun murtadin ya, baik rajanya maupun kelas ecek-eceknya yang bersedia berdiskusi di Geraha Mu'alaf, karena akan hancur lebur. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa, akan hancur lebur. Seperti yang tadi disampaikan Ustadz Sugi, bagaimana mereka ngaku ahlul Quran tapi bacaannya belepotan, ngaku hafal Quran, ngaku ahlul hadis, kiai, lain sebagainya. Ditanya sarah, nggak ngerti. Ditanya matan, nggak ngerti. Ditanya sanad, nggak ngerti. Ini kan sebuah kebohongan publik. Dan memang ini adalah cara-cara yang mereka gunakan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya, sekian Ustaz Yonatan Nandar ya. Jadi memang intinya bahwa video yang viral itu sebetulnya jadi bumerang juga ya buat mereka yang memviralkan itu, atau mereka yang mengupload dan merekayasa atau mungkin mengambil ya gambar dari video dari kejadian itu gitu ya. Jadi maju kena mundur kena. Andai kata itu real juga kena gitu ya. Andai kata itu settingan apalagi gitu ya. Nah ini yang justru keuntungan buat kita. Maka betul sekali ya, bagi ikhwafillah dimanapun antum berada yang menyaksikan acara ini, baik yang live maupun besok ya di acara ulangannya atau acara off air-nya, silakan nanti menghubungi, ada nomor WA ya, nanti saya akan cantumkan di situ ya, nomor WA saya, juga nanti nomor-nomor WA dari teman-teman ya Kristolog Muslim.
supaya kita bisa bergerak cepat. Atau mungkin begini, Ustadz Yonatan Nanda ini kan karena beliau juga pengacara, kan bisa juga misalnya KNAP atau lembaga mualaf yang besar gitu ya, entah MCI atau mungkin Geraha Mualaf sendiri atau AWF gitu ya, mengambil tindakan melaporkan misalnya video ini ke pihak kepolisian. Jadi kan nanti yang ngusut kepolisian. Kayak misalnya contoh yang apa namanya Saifuddin Ibrahim dulu ya, misalnya ya videonya yang menginjil kepada supir itu kan akhirnya ketika dilaporkan video itu kemudian diusut dan bisa kena itu ya. Jadi apa bisa nggak bisa seperti itu. Jadi kita mungkin nggak perlu menunggu laporan dari tabayun dari masyarakat dulu, tapi itu tadi apa namanya kita mungkin melaporkan video ini gitu ya. Kalau itu memang nggak benar ya sudah alhamdulillah. Tapi kalau misalnya itu benar kan ini jadi apa namanya keuntungan juga buat kita supaya jadi pelajaran, jangan asal-asalan bikin konten seperti itu gitu ya. Mungkin gimana Bang ini Ustadz Yonatan Nanda? Insya Allah nanti kita musyawarahkan dulu ya Ustadz. Insya Allah. Ya. Kita juga insya Allah nanti kita musyawarahkan bagaimana baiknya apabila memang perlu harus kita laporkan terlebih dahulu, itu suatu langkah yang baik. Insya Allah nanti kita bergerak dan saya siap untuk menjadi garda terdepan dalam hal ini insya Allah. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, sebetulnya sih kita males tadinya ya menanggapi yang seperti ini. Tapi karena di WA grup itu beredar ya video ini, kemudian banyak sekali yang bertanya ya, banyak sekali yang ingin tahu dan gemes juga gitu ya. Kok begitu sih gitu ya, kok segitunya sih gitu ya orang Kristen itu gitu ya. Padahal hidup bertetangga sama kami gitu ya. Kami umat Islam juga baik-baik. Ya ada juga memang orang Kristen yang baik ya. Kita tidak mengeneralisir semua orang-orang Kristen lah, ini oknum-oknum saja gitu ya. Oknum-oknum orang Kristen yang memang sengaja ingin itu tadi ya, membuat tipu daya tadi yang seperti dikatakan oleh Ustaz Sugi tadi gitu ya. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin gitu ya. Dia ingin menipu umat Islam gitu ya. Padahal Allah yang akan nanti ya membalas tipu daya mereka, karena Allah sebaik-baik membalas tipu daya gitu ya. Nah, jadi itu tentu menjadi hal yang menarik ya, insya Allah bagi kami para kristolog muslim, semua hal akan kami musyawarahkan ya, betul sekali yang disampaikan oleh Ustadz Yonatan Nandar tadi, dan kami akan lihat situasi kondisinya dan langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan, karena memang kita juga perlu betul ya kehati-hatian dalam langkah ya, jangan sampai nanti justru kita masuk dalam jebakan-jebakan mereka juga, karena kita nggak tahu juga ya, kadang-kadang misi-misi penginjilan ini kan ada yang pure mission, ada yang mixed mission gitu ya. Ada yang murni misi gerejawi, ada juga yang bercampur, ada intelijen di sana gitu ya. Ada politik, ada lain sebagainya. Tentu ini harus kita waspadai juga gitu ya. Jangan sampai kita terjebak ke arah sana. Kalau cuma misinya pure misi gerejawi gampang lah gitu ya. Itu sih memang sudah bidang kita, tapi kalau sudah masuk ke dunia yang lebih luas lagi, bahwa ini ternyata settingan-settingan yang lebih luas lagi tadi ya, Mr. Mission tadi gitu ya namanya. Nah, ini tentu harus kita waspadai. Ada lagi mungkin bagi para ustadz mungkin yang mau disampaikan? Ustadz Agus, Ustadz Sugi. Saya enggak, kiranya sudah cukup lah, sudah disampaikan oleh rekan-rekan, sepertinya sudah cukup mewakili lah. Ya, Ustadz Agus, ada lagi? Oh iya, ya paling sedikit saja ya. Ya saya berpesan sih kepada saudara-saudara Kristen, khususnya YouTuber ya. Saya lihat ini terlalu memancing di air. Saya ngomong apa adanya. Saya lihat banyak video-video lama itu didaur ulang gitu. Kadang kita ini bertanya maksudnya apa. Ya, kayak Pavel 88 itu kemungkinan kan di daerah timur sana. Dia tidak pernah memikirkan blow up yang dia sampaikan ini ya. Itu video terbaru itu seorang pakai hijab makan babi ya. Itu video lama. Ya gini, yang menjadi persoalan lama itu betul. Ngapain itu loh kamu masukkan di situ. Sekarang begini ya. Kalau ini menjadi sesuatu yang di luar ekspektasi kita, ya kan? Kamu enak di sana, ya, yang bonyok kan di sini gitu ya.
Jadi inilah provokasi-provokasi mereka. Makanya saya katakan sepa ya. Standar ganda, propaganda dan adu domba ini nyata. Terus coba kita berpikir, ini maunya apa? Ini video udah bahala, udah nggak enak itu. Udah lama saya tahu. Dia daur ulang. Ini kan Itu ada klarifikasinya loh, Ustaz. gimana Ustaz? Yang makan orang berjilbab katanya makan babi itu kan diklarifikasi itu. Sebenarnya yang di apa itu daging ayam itu ada dulu klarifikasinya itu. Oh, aslinya ya? Aslinya Iya, daging ayam. Nah, oke lah. Orang perempuan itu Oke lah. sendiri yang Sekarang begini. klarifikasi kok. Sekarang begini ya. Enggak, oke lah, itu daging ayam ya kan. Tapi ini kan nggak enak itu judulnya apa, itu kan seakan-akan bener. Nggak, maksudnya mereka ini kan mau adu domba. Saya yang paling benci sama mereka, ya, ketika hal-hal seperti ini kayak baptisan rame-rame, kita yang bertindak, kita yang dirugikan, kita yang diinjak-injak, dipojokkan dan lain sebagainya. Ketika umat bertindak, ya menuntut keadilan, kita yang dituduh. Itu yang paling saya muak sama umat sebelah itu. Makanya ya berdoa saja. Kalau di sini punya kemampuan, saya mau investigasi yang model-model begitu. Itu mah kadang memancing gitu loh ya. Memancing supaya kita ini bereaksi. Memang benar Ustadz Yusuf katakan tadi juga, jangan sampai kita juga salah. Kadang ada hal-hal yang memang mereka inginkan. Memancing di air keruh itu gitu. Ya ini pesan saya, ya janganlah kalian ini mencari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya kira hal-hal yang tidak perlu, oke lah. Kalian perjuangkan iman kalian, perjuangkan saja. Tapi cara-cara yang bermoral, jangan yang cara-cara biadab yang nggak punya etika. Saya kira seperti itu, Ustaz. Jangan dilakukan. Terima kasih. Baik, sekarang. Ustaz Yonatan Nandar ada lagi? Mau disampaikan? Cukup, Ustaz. Cukup ya. Baik, ikhwafillah rahimakumullah. Barangkali itu dulu ya pertemuan kita malam hari ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita dan juga ya itu tadi ya ketenangan ya, supaya kita ketika menyikapi video yang viral itu tahulah paling nggak gambaran-gambarannya seperti apa dari obrolan-obrolan kita pada malam hari ini ya. Kita terus berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus memperkuat ya keimanan kita ya, kemudian melindungi umat Islam ya, dan tentu kita umat Islam tidak boleh patah semangat ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang yang beriman, jika kamu membela agama Allah, menolong agama Allah, maka Allah akan membela dan menolong kamu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Nah, ini yang menjadi motivasi kita bahwa yang kami lakukan ini semata-mata hanya pembelaan kami ya. Pembelaan kami tidak rela agama Islam, agama kami ini direndahkan gitu ya, diinjak-injak kemuliaannya. Karena apa? Karena kami masuk Islam ya bukan modal dengkul gitu ya, bukan dengan begitu saja gitu ya, tiba-tiba ya, bukan kemudian tanpa perjuangan yang berdarah-darah gitu ya. Nah jadi itulah sebabnya maka para mualaf ya, para ustadz mualaf, para kristol dari kalangan mualaf begitu bersemangat dalam membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ya dari kalangan ya kristolog yang muslim dari lahir. Ya tentu mereka juga punya semangat yang sama. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kepada para ustadz yang sudah menjadi narasumber pada malam hari ini, dan terima kasih kepada para penonton baik yang muslim maupun yang non muslim. Kami tetap hargai apapun dan siapapun antum yang sudah ikut berkomentar, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe, di like, di share boleh gitu ya, dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.